Oke, assalamualaikum Kanza Lovers. Hari ini kita mau menuju rumah salah satu Kanza Lovers yang sedang bersiap-siap untuk menunggu waktu untuk melahirkan. Ya, dia udah 17 tahun menikah, belum punya anak, dan sekarang akhirnya hamil. Kita dengar kisahnya langsung ya. Yuk, kemana ini mah? Oh, ke sana lurus. Ayo kita ke sana. Aku belum pernah ke sana. Telat ya mah, Kak Meli. Enggak, maksudnya dia telat kenal Maja Kanzanya ya. Menikahnya barengan nih, nggak jauh beda sama aku. Anak udah SMA mau kuliah. Baru dekat sama mamanya nggak waktu itu nggak? Hmm? Udah baru dekat juga kan, pas ada ikut-ikut organisasi. Terus? Jadi nggak mama tawarkan, takut awalnya, tapi iya. dia nggak percaya. Iya. Nah, akhirnya ini Ini rumahnya keliwat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. dalam bilang assalamualaikum. Mama sehat, Kak. Alhamdulillah sehat. Nah, ini adalah suaminya Kak Meli. Habis check up ya? Bisa Kak. Apa panggilnya Bang? Hah? Dia baru pulang dari rumah sakit. Puri. Hei Kak Meli, gimana nih duduk sini? Sini. Mama juga lucu. Hai, Masya Allah. Gimana Kak? Udah mau sesar berarti ya? Kapan? Insya Allah rencananya tanggal 1 Tanggal 1. Masya Allah. bulan 11. Abis dari rumah sakit ini, udah berapa minggu Kak? Udah 35. Udah 35. Insya Allah 2 hari lagi 36. Saya juga pengen hamil lagi nih. Jangan. Jangan. Gak apa-apa. Tanggal berapa? 3 hari lagi masuk ke 9. 36. Masuk 9 bulan. Iya. Tapi kata dokternya kalau mau sesar misalnya udah mau ngambil tanggalnya udah boleh di 3 hari ke depan udah boleh. Tapi kata dokternya suruh tunggu dulu maksudnya. Kak Meli maunya tanggal 1 November. Ya ntar kapan aja lah ya Maya. Iya. Iya. Kapan aja yang terbaik lah. Kita doain. 1 Desember. 1 November. Berarti 3 hari lagi udah boleh, tapi kita Meli maunya tanggal 1. tanggal 1. Kalau udah capek ya tanggal berapa kek? Gitu. Soalnya kan si Abang tanggal 20 bulan 11 lahirnya. Tadinya Kak Meli mau bareng. Nggak mungkin kelamaan katanya. Soalnya kan Nggak bagus juga. yang penderita diabetes kalau anaknya kelamaan jadi dia bayinya lebih cepat tua katanya. Iya Gitu. betul. Nah itu Kak Meli tuh berarti kalian tahun berapa sih Kak? 87. 87 sama Kita loh bareng. kita loh. Umurnya Cuma- berapa? Tahun bulan? Bulan apa? 4. Kok sama sih? Tanggal berapa? 6. 14. Beda berapa 8 tahun? hari. Jadi kita cuma beda 8 hari lahirnya kembar kayaknya kita ya Kak ya? Ya, kan sama satu Mamat tiri, satu kandung ya Mak ya. Terus Kak Meli nikah tahun berapa? 2008. Isa. 2007. 27. Bulan Eka. 2008. Sultan lahir. Sultan lahir 2008. Bedanya di situ aja ya. Eka Iya. lebih cepat. Prosesnya kami lebih lama. Nah itu yang Rezekinya beda. Yang Eka mau tanya itu Kak Meli mulai memperhatikan ingin hamil, program hamil itu pas pernikahan tahun berapa ke berapa gitu? Ke berapa tahun? Enggak sih, kalau kepikiran gimana ya, jalanin aja Jalan tadinya. aja. Iya maksudnya yang datang ke rumah sakitnya itu loh. Kontrol. Lebih ke kontrol kesehatan aja, sering. Oh. Kalau fokus dari 2016. 2016 tuh udah mulai fokus. Saya pengen hamil dok gitu ya. Iya, cuma kan kalau dari program dokter, misalnya disuruh juga, cuman enggak jalanin aja lah, kami lebih ke jalanin aja. Cuma kemarin, alhamdulillah
Mama ikhlas ngasih kali. Mama kasih jamu. Jamu. Habis mama kan nggak enak kalau ini mama kasih jamu. Mama kasih jamunya Dikasih dikit. tapi nggak pakai yang ini ya. Enggak, mama kasih yang itu ya yang Mel ya. yang pakai plastik. Orang dia tuang sendiri Iya, semuanya. kata mama, banyak banget itu kan mahal kata dia. Mama kan ada yang buat sendiri. Tapi Ada. pas mama kasih itu jamu Majakanza ini, Kak Meli langsung pakai. Pakai, cuma ya nggak rutin sih, maksudnya pernah pakai dalam seminggu tuh pakai terus, minum sampai dipakai kan, terus ntar kalau lupa ya enggak Abangnya berarti. sini lah, sini. Putar posisi nih, soalnya bertambah ada Zakir. Muzakir, Masya Allah. Aku tuh rasanya kayak pengen nangis. Eka tuh baru pulang dari Madura, Kak. Waktu tahun 2022, ini Eka cerita sedikit sama Abang. Kalau sama Kak Meli kan udah pernah cerita ya. Nah, waktu 2022 ke Madura, itu kadarullah lagi bikin acara event. Itu ada pengantar catering, dia punya usaha catering. Panitia member-member di Madura itu pesan catering beliau. Datanglah nganter nih catering, masuk ke dalam ruangan, terus ditarik sama salah satu distributor Eka bilang ini, sini Mbak Tata masuk, kata dia gitu kan. Terus kata si Mbak Tatanya, enggak, saya kan nggak bayar HTM itu tiket masuk, ada bayar tiketnya kan buat masuk gitu. Nggak apa-apa, sini masuk aja tuh, ownernya lagi ngomong, kamu tanya-tanya aja. Nah, terus dia dengerin sampai akhir, ada sesi tanya jawab, diangkat tangan kan. Dia tanya, saya sudah 9 tahun nikah, tapi belum punya anak karena saya PCOS. Terus gimana Majakanza ini untuk PCOS, caranya gimana gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, cara pakainya harus 3 bulan sampai 4 bulan, pertama itu harus rutin gitu kan. Terus nanti di bulan berikutnya baru pencegahan, kayak gitu-gitu kan Kak. Nah udah tuh, karena Eka nggak kenal, jadi Eka juga lupa tuh kejadian itu. Sampai akhirnya tahun depan ke situ lagi, ternyata dia sudah pakai seragam panitia. Terus kan ada susunan acara itu memang ada momen pas member-member Madura itu kasih testimoni ke depan panggung kan. Majulah dia ke depan. Sesi kita akan mendengarkan testimoni dari Mbak Tata, maju ke depan kan. Terus kan Eka di meja itu cuma dengerin aja gitu. Assalamualaikum. Eka lupa, sama dia lupa. Umi ingat aku nggak? Kata dia gitu kan. Terus dia bilang, aku bilang, aduh, maaf Mbak, lupa. Siapa ya? Dia ceritain. Ini Mi, aku yang kemarin tahun lalu bilang mau nanya cara pakai Majakanza untuk promil karena aku PCOS. Aku udah program hamil kemana-mana tapi keguguran lagi gitu kan. Terus akhirnya aku bilang, oh iya yang itu ya, padahal belum inget juga. Iya aja gitu. Kan nggak enak. Oh iya kan nggak enak kan. Oh iya gimana Mbak, testimoninya gimana? Dia ceritain lah. Iya Umi, sekarang tuh aku sudah punya anak gitu, digendong lah, ada bayinya di belakang gitu kan. Itu anak aku bawa umur 3 bulan apa 4 bulan waktu itu. Nah emang bertepatan sama Eka juga nggak jauh sama lahirannya si Kenzo karena ternyata lahiran Kenzo apa sih Maya lupa. Pokoknya ternyata pas Eka 2002 itu emang Eka nggak lama kemudian langsung hamil, kayaknya jadinya emang di Madura tuh. Ya kan? Tahu nggak Kak? Kemarin Eka ke sana, itu punya anak lagi. Jadi dia baru anaknya berapa bulan? 6 bulan. lagi? Hamil lagi. Ya Allah, Baru berapa bulan tuh hamil lagi. Ini mudah-mudahan nih Kakak habis lahir hamil lagi ya. Nggak apa-apa. Iya, tapi kan sesar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sesar. Ya paling nggak setahun 2 tahun lah bisa hamil lagi gitu kan. Itu Eka, merinding Eka mah. Beneran 9 tahun Kak. Terus waktu Mama bilang, Kak Meli nih Kak, ayo bantuin. Itu Eka juga, kendalanya apa Kak Meli? Waktu itu Eka lupa nih, Eka lupa beneran nih sekarang nih. Waktu itu Kak Meli pernah cerita, cuman karena customer mereka banyak kan. Nah boleh nggak diceritain lagi tuh? Kata dokter hasil periksa tuh apa? PCOS juga sama. Oh subhanallah, Masya Allah ya. Ternyata PCOS juga. Ternyata ya Kanza Lovers, abis mengkonsumsi Majakanza bisa hamil dan sekarang udah
mau lahiran ya, udah mau masuk. Insya Allah 9. Mudah-mudahan sehat. Berarti ini Amin. testimoni yang Lancar. kesekian kali, ya Allah. Eka tuh terharu banget ternyata, Masya Allah Majak Kanza tuh the best itu ya. Jadi PCOS itu kalau kata dokter gimana tuh Kak? PCOS sel telurnya lebih mengecil, kecil-kecil. Terus dia sebenarnya kalau dari dokter sih ada obatnya. Cuman Kak Beli kan emang nggak fokus sih berobatnya. Jadi kadang lagi semangat berobat, kalau enggak ya enggak gitu. Oh, Masya Allah. Tapi nih pakai Majak Kanza nggak pakai obat-obatan dokter bisa? Kemarin emang malah mau program, ceritanya Kak Beli kan rencana habis Lebaran pingin periksa ke Malaysia, Mas Abang kan berdua rencananya. Tapi qadarullah udah. Masya Allah. Nggak tahu. Biarpun ikhtiarnya maksudnya nggak habis, dia Mama kasih itu belum habis obatnya. Sama, ini juga yang dari Madura itu cuman beli 1 botol pas acara, dia pulang baru diminum berapa belum habis. Belum habis. 30 biji. Taunya haid bulan depan nggak haid. Udah jadi. Itu Masya Allah ya. Oke, jadi Kalau Mama waktu tahu ini, ya Allah, dalam hati udah seneng gak karuan dah. Sampai Mama jadi duda sih. Sehat. Mama ceritanya mau potong lembu nanti kalau udah lahiran. Jangan ada cemburu ya anak kandung ya. Benazar mudah-mudahan maksudnya setelah makan berdoa gitu kan, apa yang dipingin, apa yang karena udah dekat, udah curhat-curhat gitu kan, apa yang ini paling nggak 1 dapat lah gitu kan. Namanya kita hidup kan ada, kalau ada buah hati tuh ada kayak ada tujuan, kayak ada hiburan gitu. Makanya Mimi mudah-mudahan sehat. Amin. Mami bantu doa dengan cara Mami sendiri gitu kan. Ya mudah-mudahan sampai udahan udah lahir nanti. Nih nanti akikahnya di hari ke-7 ya Ma, jangan lupa bawa Sofi. Ya Kak, itu anak-anaknya nggak boleh marah ya Ma. Kalau kekah itu harus ayah kandung. Iya. Nenek tiri juga nggak apa-apa ya Bang ya. Jadi terhura Mami. Ini Doa di haji kemarin juga disambung. ini kan pas haji itu, Mel, jangan jauh HP. Apa di roda iya, di depan Ka'bah iya, pokoknya jangan jauh HP. Anakku nggak ada telepon, si Silvi Ulfa nggak ada telepon, ini di telepon pas haji kemarin tuh cepat. Tapi pernah nggak Kak Meli hamil itu? Pernah. Sebelum ada Majak. Keluar ya anggur ya. Nggak berkembang. Karena ada apa namanya kondisi orang udah tinggi, diabetes kata dokter sih nggak ada berkembang, nggak berkembang lagi karena gulanya nggak terkontrol waktu itu, karena kita juga nggak tahu hamil. Karena kan lama nggak hamil, tiba-tiba maksudnya ada ketahuannya juga ada berapa minggu. Berapa kali tuh hamil tapi nggak jadi? Satu 1 kali tuh. 2022. Yang kemarin tuh ya. Ya, Nah itu sebelum konsumsi Majak Kanza juga. ya sebelum. Ini juga waktu telat udah nggak usah ngomong dulu, diam gitu kan. Mau bilang, nah ini udah diam aja dulu, maksudnya jangan heboh dulu gitu. Jangan terlalu ini juga karena nanti takut nggak ini. Karena kan diabetes agak sulit juga. Ya Masya Allah, itu adik iparku juga ini terus, kan tadi kan diabetes gugur terus. Tas 9 bulan jatuh, 8 bulan. Iya. Jadi ya kalau dari profesor yang meneliti sih jawabannya Bang, ya karena dia antioksidannya kan tuh tinggi ya. Makanya mungkin PCOS yang kualitas sel telurnya kurang bagus, dia bisa jadi lebih bagus dengan si jamu ini. Jamu ini memperbaiki, bahkan juga memperbaiki kualitas sperma sebenarnya. Nah, kayak sperma yang encer gitu kan, itu bisa jadi kental gitu. Buat suami kan ada ya, kapsul kan? Buat suami. Enggak, maksudnya emang Majak Kanza boleh diminum laki-laki gitu. Ini juga. Iya boleh. Oh, Ada yang ini yang kapsul. Ini banyak fungsinya, cuma karena Ini cuman kan namanya regulasi dari pemerintah itu kan memang produk itu cuman boleh mencantumkan 1 khasiat di sininya. Padahal kan khasiatnya nggak cuma 1. iya. Padahal sebenarnya laki-laki boleh minum, bisa buat sakit gigi juga, anak kecil juga boleh minum gitu kan. Ya umur-umur 5 tahun anak kayak kasih minum. Gitu. Ini yang kapsulnya nih.
emang testimoni program hamil tuh banyak banget Kak. Kita alhamdulillah ya, percaya nggak percaya sih ya Maya. Ya ini dan tapi ya di antara semua testimoni ini Kak Meli ini yang paling lama 17 tahun. Rata-rata ada yang Tante Nila, Bunda Nila, Mama kasih juga hamil. 17, 15 tahun dia. Oh, dulu waktu Eka masih kecil-kecil. Eka Enggak, belum lahir. Udah, kamu udah jualan. Eka udah jual. Anaknya kan. Oh, anak. Itu lahir kan? Oh iya ya, kamu masih kecil ya? Ah, Iya kayaknya. iya, Eka. Jadi waktu itu Majakanza belum ada mereknya kan. Oh iya, belum Karena memang dikasih. Majakanza ini adalah ramuan turun-temurun dari 1926. Jadi waktu itu Iya Eka masih benar kecil. belum. Apa Eka belum lahir? Hah? Eka belum lahir kali waktu Udah lahir. Tante Nila kan anaknya di atas sultan dikit. Dia nggak punya anak, dia ambil anak. Oh, Udah dipancing anak, udah ambil anak itu baru ada anak lagi. oke. Dia kista nggak ada berhenti kista. Kista diambil, tumbuh lagi, Tumbuh diambil, lagi. tumbuh lagi. Nah, Mama kasih itu. Emang kan dulu kan kita bukan kalau orang dekat aja sih dikasih. Kalau yang jauh-jauh bukan nggak mau kasih, takut nggak percaya gitu kan. Dan justru malah orang-orang yang nggak kenal kita yang lebih percaya sama produk kita. Gimana? Iya emang. Ya kan? Justru yang kenal kita tetangga, teman, Itu saudara di Aceh capek kita ngomong udah nggak ini ya. underestimate aja. Apa Jadi- itu jamu kampung gitu kan? Tapi orang luar itu Tapi ya, si Awi anaknya Bunda Neng dia kena ini loh. Apa namanya yang katanya keluar itu hernia. Kalau capek. Semenjak dikasih sama Mama kasih juga tuh. Semenjak Mama kasih itu dia mau dibawa ke Malaysia. Nggak jadi. hernia. Itu kan laki-laki hernia. Minum Ini juga minumnya. Ini tapi Berapa? Mama kasih yang ini kemarin sama ini. Sama aja ini sama ini cuma di kapsul. Kuliah. Oh, ini 19 tahun. kapsul. Iya, itu di kapsul. Karena Laki-laki. laki-laki kadang-kadang kalau dikasih ini suka apaan kok perempuan itu ke ini itu, jadi kita ciptakanlah seperti ini bubuk kapsul. Jadi buat orang kondor turun berok kan ada laki-laki itu kan orang-orang pasar tuh. Nah ini bagus nih. Itu anak 18-19 tahun 18 ya masih ponakan kok gini cerita dia kemarin pas pulang kan tiba-tiba pingsan tiba-tiba blank gitu. Nah Mama kasih lain berapa. Kakak, Kak Meli sendiri waktu mama pertama kali kasih itu apa yang ada dipikirkan sama Bismillah aja. Siapa tahu emang di sini tapi bisa. sempat ada kepikiran rasa nggak percaya, nggak yakin, jujur. Kalau Kameli sih sebenarnya iya Pak ada lah. Maksudnya dokter aja jarang minum apa dokter saya. Iya. Karena maksudnya karena memandang mamahnya aja makanya mau diminum kan? Cewek. Enggak juga. Cewek. Enggak mah. Kan Mama kan dia curhat udah sedih apalah waktu kemarin itu Mama bilang udah ini ya Bismillah saya nggak pernah ini niatkan karena Allah Bismillah saya bantu doa mudah-mudahan karena orang lain bisa kenapa kamu enggak gitu kan udah minum jadi Mama nggak tawarkan beli mereka enggak udah nih obat yang Mama minum Mama suruh ambil sendiri itu banyak bener banyak mah Dua plastik klip kan kuku tua yang kecil-kecil itu terus dia dimarahin kamu pikir murah itu katanya terus dalam hati Kak Meli kan gini mau kasih duit kan maksudnya biar jadi obat istilahnya nggak mau Mama nggak mau Ya kan udah anak bawa tiri. aja katanya iya makanya bawa anak tiri dikasih udah dari situ coba minum terus Karena kan pakai emang kalau secara penampilan itu tampilan si jamu itu kan Nggak nggak memungkinkan, meyakinkan nggak ya. meyakinkan. Oh pil-pil apa nih kayak biji pepaya kan, kayak makanan ikan gitu. Orang banyak Iya. yang nggak yakin. tapi yang kanker ya yang kanker udah Kanker serviks itu 10 bulan kak. stadium berapa 4 ada Stadium 1. Satu ya? Kalau stadium 4 dia udah putus asa ibu tuh nggak percaya udah nggak percaya akhirnya bolak-balik si distributor telepon kayak Mami bilang udah milih minum aja minum akhirnya pas udah diminum itu ya periksa udah bersih itu Bu Sri namanya dan dia juga pendidikannya tinggi kan dia udah apa ngajar atau udah S2 apa gimana gitu. dosen ya kayaknya Dosen. Dia itu nggak percaya sama jamunya. Cuman emang distributornya kan yang selalu, Iya. Bu udah ditelepon, udah diminum. diminum belum? Ibu minum, gitu nggak ada salahnya kan coba jalanin aja. Kalaupun ibu nggak percaya minum aja, kata dia gitu kan. Diminum lah.
pertama-tama tuh sekali telepon, entah siang jam-jam minum obat ditelepon lagi. Jadi sehari bisa 3 kali buat ngingetin minum obat. Si distributor Lis ini, tuh. Bunda Masya Alis itu yang di Madura itu. Terus kan sampai satu saat tuh dia bilang, apa sih ini orang nelpon-nelpon mulu gitu kan. Tapi diminum juga sampai akhirnya tuh dia merasakan di hari, pokoknya belum ada sampai 1 minggu, pendarahan hebat yang biasanya keluar setiap hari itu berkurang, hilang. Disitulah baru dia percaya, oh iya mungkin ini jamu beneran bisa. Ya udah akhirnya diminum-minum terus 10 bulan kemudian sembuh total. Cek udah bersih. Nah itu, jadi memang masya Allah ya. Ya ini sekalipun nanti sudah lahiran Meli, nggak ada salah kita minum ini. Bukan nggak ada salah, wajib. Wajib. Maksudnya kadang-kadang orang aku udah punya anak. Ya siapa tahu punya anak berikutnya kan. Enggak, kemarin aku udah nanya ke Ulfa. Maksudnya Kak Meli kalau misalnya mau minum lagi Majakanza, mulainya kapan lagi gitu? Brojol malamnya langsung minum ya Kak. Ya. Kak, Tapi itu juga setiap habis melahirkan, udah masuk ke ruangan kamar kembali dari ruang bersalin langsung minum Pak. 4 biji. Ya selama sampai kan asinya bagus. biar Buat ASI bersihin juga. nifas itu loh. Terus kalau kan rahim kita habis luka, apalagi luka Iya. operasi, cuman kalau misalnya lahir normal itu kan lukanya luka yang normal Iya. ya. Nah itu kan rahim yang kembang itu supaya lebih cepat Kencur ya. kincup lagi itu minum ini juga bisa mengecilkan rahim kembali ke ukuran normal lebih cepat gitu. Jadi plus lagi asinya juga jadi tambah banyak. Jadi kalau untuk hamil nggak boleh, tapi kalau udah lahir langsung minum. Ya biar sehat deh. Ntar lagi. Amin. Nggak sabar juga nunggu. Kita nunggu ikut ke rumah sakit, ikut Iya. nunggu. Tungguin nanti mudah-mudahan sehat. Nanti kita tunggu lahiran baru kita shoot lagi. Oke, Rumah terima- sakit dong. Hah? Rumah Oh sakit. iya, jangan dong. Kitanya aja, kameramennya nggak Nggak usah. usah. Teman sehat ya. Amin. Kemarin nggak segede gini pas 7 bulan. Makanya kemarin pas Eka nelpon, dalam hati nih aku kan lagi misalnya mut-mutan ya. Misalnya Paham lah. lagi ini kalau enggak tiduran mulu Mami. Tidur aja kerjanya. Tapi kan karena memang mau sesar dulu. Iya, enggak dari kemarin kan mau ke sini. Si Upah lagi nginep. Kan kemarin-kemarin memang sibuk maulid yang di Seramo udah sibuk aja. Ini sibuk dan maulid yang di sini mau bisa ke tempat si Meli. Ini udah senang. Si Upah nginep, suaminya pulang ke Aceh. Nah ini perasaan Bang gimana, Bang Zakir? perasaan pasti senang. Senang luar biasa ya. Cuman agak penuh drama dikit kalau ini karena Sempat Ada perubahan pertama mood itu karena awalnya kan periksa ke dokter pertama katanya ini kemungkinan hamil di luar. kandungan, anggur. Ketir juga ya. Jadi kan Karena agak, ngeliat histori yang sebelumnya karena ya. agak panikan dikit karena pas sebelum pernah nggak bertumbuh, Nggak berkembang. yang kedua Hamil anggur. di luar, jadi walaupun dibilang hamil ya kita Nggak terlalu inilah ya. nggak gitu. Takut kecewa. Nggak mau menunjukkan kebahagiaan dia. Nanti kan kayak Takutnya kayak dulu lagi mungkin. Udah perasaan itu. pernah trauma juga kali ya dulu. Masya Allah luar biasa penantiannya ya. Tapi karena itu ya kita nggak langsung percaya sama dokter. Dokternya juga ngomong sih coba tunggu seminggu kalau Iya. emang seminggu. Waktu ini. Iya. ya Tunggu dulu seminggu nanti kalau enggak periksa lagi ke ini kalau emang ada keluhan-keluhan yang agak berat cepat-cepat dihubungi kita. Kita pulang dari situ besoknya ambil inisiatif coba ke dokter yang lain gitu. Puri. Terus Dokter yang kedua alhamdulillah normal. maksudnya udah bagus dia di dalam kandungan, cuma nggak tahu USG yang di Depok itu ya mungkin malamnya kan tahajud juga minta ya, misalnya kami aja pas dibilang dokter di Puri enggak kok Bu, ini di dalam bagus banget nih Ibu, udah periksa di mana kata dia gitu kan. Kami diam aja kan, misalnya nggak enak juga kami kasih tahu ke dokternya. Malam tahajud kami minta maksudnya kalau emang rezeki semoga maksudnya di dalam, kami mintanya di dalam jangan sampai maksudnya gagal lagi yang kedua. Itu kan selama
proses hamil itu sebenarnya gimana sih? Campur-campur ya. Campur aduk. Eka sebenarnya kesal tahu kak. Kenapa? Taunya belakangan. Udah mau 7 bulan baru tahu mama jadi nggak ngasih tahu Eka juga. Waktu di dokter di Depok itu dia malah bilang gini, maksudnya kalau misalnya 1 minggu lagi kita lihat masih di luar, habis lebaran mau ditindakkan, misalnya dikeluarin. Soalnya kan dia hamil anggur itu kan Bahaya. nggak bisa gede kan dia, kalau gede nanti misalnya dia tiba-tiba pecah, istilahnya nyerangnya jantung. Terus kami lihat gini, kan pulang dari situ dokter maksudnya vonisnya di luar di luar kandungan, di luar rahim gitu. Tapi kami sepanjang jalan itu lapar terus. Aku pikir gini, nggak mungkin lah, maksudnya nggak mungkin di luar kandungan ini. Soalnya kalau misalnya kita udah mulai hamil kan pasti lapar terus kan, gitu. Aku pulang-pulang, maksudnya ada keadaan, maksudnya kita lagi kecewa istilahnya gitu dengan kata dokter itu. Tapi Kameli bilang, mama, aku lapar banget nih, makan gimana? Maksudnya udah nggak ada sedih-sedihnya. Udah bodo amat. Terus dalam hati ya nggak mungkin kali ya, ntar coba deh ke rumah sakit lain lagi. Kami telepon teman kan, besoknya udah langsung ke Puri, dicek sama dokternya, udah katanya bagus di dalam katanya. Udah masuk 6 minggu malah. Itu Kameli telepon teman, terus kata si abang juga ke rumah sakit Puri lagi, coba jangan fokus di satu dokter katanya. Udah besoknya ke rumah sakit Puri itu pas dilihat dokter, misalnya udah ada tanda-tanda janinnya di dalam kata dokternya gitu. Udah senang dari situ. Mungkin dari luar kandungan kan jadinya berenang balik ke rahim. Tolong alam ya, maksudnya kok. aja kan. Yang benarnya itu alatnya itu. Iya. Mungkin kan error dari Error. Iya. Iya. Nggak- Bisa jadi banyak. makanya kita pilih nggak langsung terima, maksudnya Mentah-mentah ya begitu satu. di diagnosa begini-begini kita nggak langsung ini juga. Apalagi kita kan juga berharap jangan sampai begitu. Akhirnya ya coba dulu lah ke dokter yang lain gitu. Mudah-mudahan nggak seperti itu. Nah, alhamdulillah ya, ternyata benar di dokter di rumah sakit itu ternyata semuanya normal. Dokter ini, dokter apa? Rati. Rati ya. Dokternya Ulfa ya. Ulfa Isilvi. Habis itu nggak lama pas pendarahan pertama tuh Kameli kan udah stres tuh. Enggak beneran. Iya, dirawat kan 2 kali di Puri juga tuh udah stres, Kameli udah nangis. Kami mikirnya misalnya kayak tahun kemarin, takutnya misalnya kan namanya pendarahan kan kita nggak tahu ya, maksudnya Tidak banyak. enggak, cuman dikit terus Flek gitu ya. Mas sempat ngalir juga dia, makanya Kameli takut itu. Terus kata si Mai, mami jangan mikir negatif, mikirnya positif aja. Ntar kalau udah sampai rumah sakit, insya Allah ntar kalau ada dokter kan bisa, kata dia gitu. Terus sampai rumah sakit Kameli ditangani sama bidan. Awalnya dia nanya, mau nggak saya lihat dulu katanya, maksudnya kenapa bisa pendarahan. Kalau ada dokternya, saya bilang saya mending sama dokter aja daripada dipegang sama yang lain kan, mending sama dokter aja. Sama dokternya disuruh rawat 3 hari di rumah sakit, pulang seminggu balik lagi. Katanya gara-gara apa? Kecapean. Dia Ya, mungkin karena fisiknya lemah juga dia harus benar-benar istirahat Ini total. Makanya di rumah ngomongnya sakit capek. dia bed rest, nggak bisa Gak usah ngapa-ngapain. Kameli, Eka juga ngos-ngosan kalau lagi hamil ngomong. iya. Jadi di rumah sakit itu Udah banyak istirahat. benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain, semua di atas tempat tidur. Makanya kalau di rumah ditakutin sama dokter, kita Banyak gerak. bergerak karena kondisi pasien harus bed rest katanya. Jadi, Nggak usah di atas kemana-mana tempat tidur. dulu. Maka disaranin agar dirawat gitu. Kalau cara Kemarin juga waktu pertama yang flek pertama itu cuma dari kamar ke sini paling kan. Maksudnya nggak ngapa-ngapain, cuma di sini aja. duduk Ya mungkin juga nggak boleh sebenarnya. Iya. Kalau dalam kondisi itu nggak boleh duduk, harus banyak rebahan. Rebahan. Nah, makanya terjadi lagi pendarahannya. Oh. Jadi waktu kedua itu dokter udah bilang nih nggak boleh ngapa-ngapain, di atas tempat tidur semua itu kegiatannya. Alhamdulillah setelah itu kan udah mulai nggak ada pendarahan. Harus dirantai kaki. Dan karena dengan kasus seperti ini dokter juga alhamdulillah gimana ya Lebih perhatiin. lebih responsif, lebih ini, karena ini kan maksudnya kasus yang spesial kalau menurut dokter. Makanya dari dokter-dokter itu atensi lebih tinggi. Jadi kita bikin laporan langsung direspon cepat gitu. Ini kita kan juga ke rumah sakit yang ditangani 2 dokter internis sama dokter kandung coaching itu.
Nah, makanya dokter ini dia udah, saya boleh dihubungi kapan aja 24 jam katanya. Nggak usah, Berarti nggak boleh, nggak usah sama suster Tidak, lagi, suster. langsung sama saya gitu. Kemarin Ini saya benar-benar saya di rumah juga nggak bisa tidur. prioritas. Ingatin Kata dia. kondisi ibu dengan kondisi ibu yang memang benar-benar spesial dengan masa Kehamilan yang cukup lama. lama gitu, sangat-sangat jarang begitu. Nah dokter masuk internet juga ngomong begitu, ini kehamilan sangat mahal katanya, ini harus benar-benar dijaga. menunggu lama, Bukan kami aja yang menjaga, ibu harus jaga juga. ibu sendiri yang harus lebih Yang kita yang tahu lah ya. seperti apa harus kapan bergerak, kapan mau makan, kapan tidur. Makanya Kak Meli nih 9 bulan dipingit aja. Belum tambah 2 bulan lagi nanti. Enggak, kalau udah lahir udah Iya. kita begitu udah brojol mau kita sakit operasi udah tenang karena Iya. nggak ada apa-apa lagi di dalam perut kita kan. Iya, Khawatirnya kan cuman itu. Dokter aja sampai bilang gitu. Pokoknya saya lagi mikirin ibu aja. Saya pengennya ibu udah lahiran tapi belum waktunya kata dia. Saking nggak bisa saya kan bilang kemarin kan Meli bilang ada kontraksi sama nyeri, aku bilang. Terus WA susternya yang maksudnya sering komunikasi sama Meli kan. Terus bilang, Dok, tadi pagi saya tanya sama Mbak Rina gini-gini. Jangan Mbak Rina lagi sekarang, ke saya aja langsung tanya. Kata dia, Ibu prioritas saya. Ibu ini udah saya aja nggak bisa tidur lagi mikirin Ibu. Maksudnya Ibu maunya saya udah harus lahiran. Maksudnya kalau Ibu udah lahiran saya udah tenang, kata dia gitu. Plong di kepala saya, kata dia. Cuma karena belum waktunya aja. Jadi Ibu jaga sendiri maksudnya di rumah, jangan terlalu banyak gerak. Jadi dari kemarin tidur aja udah dari pagi sampai sore udah tidur aja. Iyalah, ngapain lagi, makan tinggal minta. Sekarang ada Mpok Ida. Itu yang tiap hari ke sini. Iya. Oke Kak, makasih banyak udah diluangin waktunya pas lagi mau istirahat, menunggu waktu kelahiran ya kan. Nah sekarang Eka pamit dulu, nanti kalau misalnya udah lahir berkabar. Kita datang Insya lagi lah ya. Allah. Siap. Apa? Cewek cowok? Cewek. Oh, ntar bikin cowok lagi, satu lagi. Apa aja yang penting udah dikasih alhamdulillah ya kan. Amin, amin. Kedua nanti baru udah program lagi Kedua cewek apa program cowok. kembar. Ya, benar. Bisa di program tuh Iya. jenis kelamin. Kemarin si Kenzo Kak program jenis kelamin cowok, jadi cowok. Ya wes, Eka pamit dulu ya Kak, biar Makasih Kak banyak ya. Meli bisa istirahat. Ya. Yes. Mama Ini pulang. buat Kak Meli Kak. Apa itu banyak kali? Hah? Souvenir. Oke. Nanti ini dikonsumsi habis melahirkan ya. Ya, jangan lupa ya ibu-ibu bagi yang pengen hamil dicoba Majakansa. Oke. Oke. Terima kasih ya Mama. Assalamualaikum. Dedek siapa namanya? Gilia. Gilia. Ya Allah, itu hidung Aceh bener itu. Ya Allah. Nah, ini mamanya nih. Kak umur 19 tahun, sekarang 38, bulan April kita ulang tahun bareng ya. Kita beda 10 hari ya. Kakak 14, beda berapa tuh? 8 hari kita ya. Sama-sama 87 ya. Dan Eka juga sama, nikah 19 tahun. Usia 19. Nah, Mami Meli, ini anak pertamanya. Jadi ini baby penantian 19 tahun. Dan diagnosanya apa Kak kemarin? PCOS. Dan ini berhasil hamil setelah minum Majakansa berapa lama Kak? Berapa lama ya itu kemarin? Lupa. Hah? Minumnya habis berapa, Mam? 2 botol. Nggak nyampe 2 botol. Ya. Dan kita lagi jenguk baby baru lahir 5 hari. Lahirnya tanggal 25 Oktober. Ya. Masya Allah. Wah, seneng banget akhirnya. Ya Allah. Makasih banyak. Ya, udah dijengukin. Ini mana
Aceh. Anak neneknya gimana, Nek? Gimana perasaannya punya cucu ini? Tunggu aku. Nanti kita lihat ya, Kak ya. Nah, tahun depan hamil lagi ya, Kak. 2 tahun lah Biasanya customer PCOS kita tuh punya anak, abis itu selang setahun punya anak lagi tuh. 2 tahun langsung punya anak lagi. Masya Allah, senang sekali. Ya Allah. Ini ya anak Meli. Ya, muka bapaknya kali nih. ada bingung neneknya. Ada dikit lah mamanya. Jangan bapakmu semua, kan mamanya sendiri. Ya. Iya. Oh, udah kenyang, udah diam ya. Nah, kamu ini dulu gumoh dulu ya. Gumoh dulu nih, gumoh. Nah, gumoh. Lagi jadi punya baby lagi. Yang kedua. Punya lah. Bikin lagi kita cowok ya, bareng yuk. Ya boleh nanti. Ini biasanya kalau udah punya anak gini nih, langsung cus ke restoran dapat lain tahun depan ya. Insya Tahun Allah. depan. Iya, Mak ya. Biar ada temannya. Bos banget sih. Cabi banget ke mukanya tuh. Cabi banget ya Allah. Berapa kilo? 28 Insya Allah. Nah, ini dia nih baby Maja Kanza digendong sama Umi Eka ya, Hilya ya. Udah 19 tahun nak, mamanya nanti ya. Dari umur 19 nikah, sekarang udah umur 38. Itu kan 38 kurang 19 jadinya 19 tahun ya, Dek ya. Oh, mikir dia tuh, Kak. Mikir hitungnya. Nanti kalau diajak ngobrol gitu emang. Kamu kok lama banget datangnya? Alhamdulillah, langsung punya adik ya? Iya, bikin lagi yang cowok adiknya ya, Kelly ya. Cantik. Body gongnya enak, Dek. Bos surga napasnya ya, Dek. Iya. Jadi pengen punya adik lagi uminya nih ya. Iya. Oh, gembel banget ini, ya Allah, baby Maja Kanza nih. Tadi berapa bulan, Kak? Minum Maja Kanzanya? Berapa mam? 1 botol ya mama? Dikasih 1 plastik doang sama Iya. mama. Cuman minum 1 plastik langsung tek dumanya ya. Oh ya Allah, gemesnya. Ih, nyari mamanya tuh. Ih, gemesnya. Ya Allah. Ya, jadi buat Kanza lovers yang punya masalah PCOS ya, ini udah bukti nyata nih. Ini bukan yang pertama ya, udah sering ya, Kak. Ada yang di Madura 9 tahun PCOS langsung hamil, sekarang udah 2 anaknya, cuma jarak 2 tahun apa 1,5 tahun tuh anaknya tuh, dari anak pertama ke kedua. Jadi ayo semangat pejuang garis 2, semangat ya. Banyak case-nya untuk program hamil itu, Kak. Bukan cuma PCOS aja, tapi yang program hamil karena kista, penyempitan saluran tuba, atau penebalan dinding rahim, case-case karena itu insya Allah bisa sama Maja Kanza. Kenalan deh, kenalan sama Maja Kanza ya. Tapi ada beberapa case juga yang emang nggak bisa dibantu Maja Kanza. Contohnya misalkan ya, papandanya itu jelinya tuh kosong, tidak berisi kopong gitu. Tapi kalau cuman encer, insya Allah bisa dikentalin ya. Nah, pokoknya Maja Kanza nih. Maja Kanza insya Allah jadi pastilah buat orang-orang pejuang garis 2. Amin. Dadah Kanza lovers. Maja Kanza, solusi hebat wanita sehat.